Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, selamat datang dan selamat bertemu kembali di video pembelajaran Umius. Di video kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia, dan yang kita bahas kali ini adalah fungsi nutrisi dalam makanan. Nah, Ananda, manusia memerlukan makanan untuk tumbuh, untuk memperoleh energi, dan untuk mengganti sel-sel yang rusak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, di antaranya makanan. Nah, melalui makanan, manusia dapat memperoleh nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, apa itu nutrisi? Ya, ini nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Kemudian, manfaat makanan dalam atau bagi tubuh manusia itu untuk pembentukan dan pertumbuhan sel tubuh. Apa-apa saja zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh? Nah, zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak, kemudian vitamin, kemudian mineral. Nah, tidak lupa juga yang paling penting dalam proses pencernaan dan yang paling banyak dibutuhkan oleh tubuh kita yaitu air, ya. Oke, kita bahas satu-satu dari zat makanan ini. Oke, yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Jika manusia mengkonsumsi karbohidrat melebihi kebutuhan energi, maka karbohidrat akan disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak. Glikogen akan disimpan di dalam hati dan otot, sedangkan lemak akan disimpan di sekitar perut, ginjal, dan bagian bawah kulit. Sumber karbohidrat yaitu antara lain nasi, ubi, roti, jagung, mie, dan kentang. Selanjutnya, 1 gram karbohidrat akan menghasilkan energi sebesar 16,8 kilojoule. Kemudian yang kedua, protein. Nah, protein merupakan zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan sel. Protein berfungsi sebagai komponen struktural dan fungsional. Jadi ada 2 ya, fungsi dari protein untuk tubuh kita. Nah, untuk fungsi struktural, ini berhubungan dengan fungsi pembangunan tubuh dan sel-sel yang rusak. Kemudian untuk fungsi fungsional, protein berperan sebagai komponen proses-proses biokimia sel seperti hormon dan enzim. Sumber protein itu ada 2, yaitu dari tumbuhan dan juga hewan. Untuk sumber protein hewan disebut dengan protein hewani, contohnya daging, ikan, telur, dan keju. Kemudian untuk sumber protein dari tumbuhan atau nabati, itu sumbernya dari kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. 1 gram protein akan menghasilkan energi sebesar 17 kilojoule. Selanjutnya, zat makanan yang ketiga yaitu lemak. Tubuh manusia membutuhkan lemak sejak dari masa janin. Lemak di dalam tubuh manusia memiliki banyak fungsi, yaitu diantaranya yang pertama sebagai cadangan energi setelah karbohidrat. Yang kedua, lapisan lemak di bawah kulit berfungsi mempertahankan suhu normal tubuh. Dan yang ketiga, sebagai bantalan pelindung organ vital seperti ginjal dan bola mata. Kemudian, fungsi lemak selanjutnya yaitu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Sumber lemak juga berasal dari tumbuhan dan hewan. Sumber lemak dari hewan disebut dengan lemak hewani, itu berasal dari daging,
telur, susu, ikan, dan mentega. Kemudian sumber lemak dari tumbuhan atau lemak nabati berasal dari minyak kelapa, kemiri, alpukat, dan minyak kelapa sawit. 1 gram lemak akan menghasilkan energi sebesar 38 kilojoule. Zat makanan yang keempat yaitu vitamin. Vitamin merupakan salah satu zat makanan yang tidak menghasilkan energi, namun keberadaannya sangat penting bagi tubuh untuk mengatur proses-proses dalam tubuh. Vitamin terbagi menjadi 2, yaitu vitamin yang larut di dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin yang larut di dalam air, yaitu vitamin B dan C. Kita bisa lihat di dalam tabel ini ya, untuk vitamin yang larut di dalam lemak itu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin A sumbernya putih telur, mentega, sayuran hijau, dan minyak hati ikan. Fungsinya untuk pertumbuhan kulit, untuk pertumbuhan agar kulit kita sehat, dan untuk mata. Kemudian vitamin D sumbernya susu, hati, telur, dan minyak ikan. Kemudian fungsinya untuk reproduksi dan menjaga membran sel. Vitamin E sumbernya minyak sayur, mentega, susu, dan sayuran. Fungsinya untuk pembekuan darah dan menjaga fungsi hati. Vitamin K, contoh sumbernya sayuran hijau, tomat, dan minyak kedelai. Fungsinya untuk metabolisme karbohidrat, otot, dan fungsi saraf. Dan untuk vitamin yang larut di dalam air itu contohnya vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B12, dan vitamin C. Vitamin B1 berasal dari ikan laut, daging sapi, sereal, susu, dan kacang kedelai. Fungsinya untuk metabolisme karbohidrat, pertumbuhan jaringan otot, dan fungsi saraf. Kemudian untuk vitamin B2 berasal dari susu, telur, daging sapi, ragi, dan kacang kedelai. Fungsinya untuk metabolisme karbonat dan pertumbuhan. Vitamin B3 berasal dari sayuran hijau, selai kacang, kentang, sereal, ikan, daging, dan tomat. Fungsinya untuk pencernaan makanan dan fungsi saraf. Kemudian vitamin B12 sumber makanannya berasal dari hati ya. Kemudian fungsinya untuk produksi sel darah merah dan fungsi saraf. Dan yang terakhir yaitu vitamin C berasal dari kentang, jeruk, tomat, dan sayuran. Fungsinya untuk pertumbuhan dan kesehatan gusi. Jadi Ananda sudah tahu ya apa-apa saja sumber vitamin ya, makanan-makanan yang memiliki vitamin A, D, E, K, B, dan C. Jadi kalian boleh memilih makanan-makanan yang kalian asup setiap hari ya. Kemudian zat makanan yang kelima yaitu mineral. Nah, mineral umumnya mudah larut dalam air dan mudah diserap oleh usus tanpa mengalami proses apapun. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dibedakan menjadi mineral makro dan mineral mikro. Apa-apa saja mineral makro dan mineral mikro kita lihat di dalam tabel ya. Untuk mineral makro itu contohnya yang pertama natrium. Fungsinya untuk mengatur tekanan osmosis. Kemudian sumber makanannya itu berasal dari garam dapur ya, MSG, kecap, dan makanan yang diawetkan dengan garam dapur. Kemudian untuk yang kedua yaitu klorida. Ya, klorida ini fungsinya untuk memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit. Sumber makanannya garam dapur, ya, makanan olahan yang diberi garam dapur, sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang ketiga, kalium. Fungsinya yaitu sebagai pemelihara keseimbangan cairan elektrolit serta keseimbangan asam basa. Kemudian untuk pertumbuhan sel juga, kemudian untuk transmisi saraf dan relaksasi otot. Sumber makanan yang mengandung kalium yaitu kacang-kacangan, kentang, singkong, kelapa, beras giling, alpukat, dan pisang.
Dan selanjutnya ada kalsium, yaitu fungsinya untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Sumber makanannya susu, kacang-kacangan, tahu, tempe, sayuran hijau. Yang kelima ada fosfor, itu fungsinya untuk mengatur pengalihan energi ya, untuk tulang dan gigi juga. Kemudian untuk menjaga keseimbangan pH tubuh, dan sumber makanannya daging, ikan, unggas, telur, susu, dan kacang-kacangan. Dan terakhir ada magnesium, yaitu fungsinya untuk mencegah kerusakan gigi ya. Sumber makanannya sayuran hijau dan biji-bijian. Juga ikan tawar ya, ikan air tawar. Dan untuk mineral mikro itu yang pertama besi ya, fungsinya untuk alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tumbuhan. Sumber makanannya padi, gandum, kentang, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada seng, itu fungsinya untuk kekebalan terhadap serangan berbagai macam bibit penyakit. Sumber makanannya daging, kerang, telur, kacang, biji labu, sarden, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga iodium, fungsinya untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Sumber makanan yang mengandung iodium, ikan, udang, kerang, ganggang laut. Kemudian yang keempat tembaga, fungsinya untuk sebagai enzim dan mencegah anemia. Ya, sumber makanan yang mengandung tembaga yaitu unggas, biji-bijian, coklat, kacang-kacangan ya, kerang, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima ada mangan, fungsinya untuk membantu pertumbuhan tulang, meningkatkan penyimpanan vitamin B1, dan sebagai enzim untuk metabolisme asam amino. Sumber makanannya kacang-kacangan dan sayuran yang berbentuk daun. Dan selanjutnya untuk mineral mikro yaitu krom untuk metabolisme karbohidrat. Sumber makanannya yang berasal dari laut, kemudian biji-bijian, buah ya, dan juga daging. Kemudian ada selenium. Sumber makanannya dari daging, ikan, telur, jeroan, dan yang lainnya. Fungsinya itu untuk sebagai katalisator dalam pemecahan peroksida. Kemudian ada molibden, fungsinya sebagai kofaktor berbagai enzim. Sumber makanannya susu, hati, kacang-kacangan. Kemudian ada fluor, itu fungsinya untuk membantu pengerasan gigi. Sumber makanannya air mineral, teh, susu formula bayi, dan makanan yang diawetkan. Kemudian yang terakhir ada kobal ya, yaitu fungsinya untuk mematahkan sel darah merah, dan sumber makanannya hati, ginjal, dan daging. Oke, Ananda dari semua macam dari mineral makro dan mikro ya, tetap juga harus kita konsumsi tidak berlebihan ya. Semua yang berlebihan yang kita konsumsi tidak akan menjadi baik, bahkan berdampak negatif pada tubuh kita. Jadi tetap dikonsumsi juga sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Dan yang terakhir yang sangat dibutuhkan oleh tubuh adalah air. Nah, air dibutuhkan dalam proses pencernaan makanan. Air yang merupakan bagian terbesar dari jaringan tubuh sangat penting bagi kesehatan tubuh. Fungsinya yaitu untuk melarutkan berbagai bahan makanan sehingga membantu proses kimiawi di dalam alat-alat pencernaan. Oke, demikian dulu untuk materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.